warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, dan semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan, semangat untuk kuliah, karena bagaimanapun proses ini mesti teman-teman lalui dengan baik seperti itu. Oke teman-teman, sebelum kelas ini kita mulai, saya ingin absen dulu kepada teman-teman. Untuk yang pertama, Mas Saprudin. Oke, Mas, saya minta sampean untuk bisa menyampaikan salah satunya antara hatinya apa, Mas, kira-kira? Saya ingin menyampaikan permintaan. Oke, siap. Ini masuk ke saran permintaan. Saya suka dengan gaya Bapak dalam hal memberikan pelajaran materi pada saat ini, karena banyak pesan yang disampaikan, banyak motivasi-motivasi yang diselipkan di dalamnya ketika memberikan materi. Itu yang membuat kami sebagai mahasiswa termotivasi dalam hal belajar. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan. Oke, yang kedua, Bapak, saya minta Mbak Naina Syifa Putri Febrianti. Oke, untuk saya mungkin saya akan memberi saran untuk anak kelas supaya dapat lebih aktif lagi untuk bertanya. Mungkin kalau belum paham sih nanya aja, jangan malu-malu gitu. Mungkin sudah itu aja. Oke, kasih aplaus buat teman-teman. Oke, luar biasa. Oke, itu barangkali absensi yang sudah saya berikan kepada teman-teman. Nah, untuk materi hari ini sebetulnya ini masuk ke materi 10. Ya, materi ke-10 dalam penulisan ilmiah yang nanti teman-teman kerjakan, ya, mesti harus memenuhi beberapa kriteria yang ada di papan tulis seperti ini. Yang pertama, teman-teman harus memperhatikan teknik penulisan. Ya, coba kita lihat di papan tulis, teman-teman. Seperti halnya ini ada kertas, ya. Minimal teman-teman ketika menulis harus bisa mengatur kertas terlebih dahulu. Jangan sampai ya mengatur kertas itu di akhir-akhir kalian membuat jurnal, membuat tulisan ilmiah. Itu akan sangat merepotkan karena bisa berantakan, ya, dan bisa kacau sekali biasanya seperti itu. Yang kedua, ya, di situ juga ada halaman, bagaimana menyusun halaman, nanti ada cover depan, cover belakang, dan seterusnya. Yang kedua, ya, dalam penulisan penelitian hukum, ya, itu ada yang disebut alur penulisan. Ini perhatikan juga teman-teman, ya, alur penulisan. Nah, dalam alur penulisan itu ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama harus ada latar belakang masalah. Ya. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Yang keempat itu ada teori. Yang kelima ada metode atau metodologi. Sedangkan yang keenam ada pembahasan, dan terakhir ada kesimpulan. Seperti itu. Oke, sebelum saya barangkali melanjutkan, ada kira-kira pertanyaan dari teman-teman untuk bisa mempertanyakan materi tentang penelitian hukum ini tulisan. Saya kira silakan anak-anak. Terkait dengan tulisan masalah itu isi di dalamnya itu kira-kira ada ketentuannya berapa akan masalah yang harus dirumuskan, atau mungkin ada ketentuannya, artinya seperti apa masalah yang harus dibahas. Oke, luar biasa, bagus sekali pertanyaannya. Gini Mas, ya, ini pertanyaan ini sebetulnya
sebetulnya banyak sekali terjadi pada teman-teman ketika merumuskan masalah itu nanti mestinya itu harus sesuai dengan kesimpulan. Umpama jika rumusannya dua, maka di kesimpulan juga harus 2. Artinya apa? Ada alur logika yang runtuh ya, dalam penelitian itu, mulai dari latar belakang masalah sampai kesimpulan itu harus runtuh. Logikanya harus nyambung. Makanya dalam penelitian itu sesungguhnya tidak perlu terlalu lebar, sempit saja, ya, sempit saja, fokus dengan apa yang kita teliti, ya, barangkali itu nanti akan melahirkan sebuah karya yang luar biasa. Kemudian dalam penelitian itu, ya, sebetulnya teman-teman itu juga tidak terlalu risau dengan judul. Makanya di sini nggak ada judul. Judul itu nomor sekian sebetulnya. Ya, yang terpenting latar belakang masalah tadi. Apa yang akan Anda selesaikan, apa yang akan Anda bahas, itu sebetulnya ada di rumusan masalah. Seperti itu. Baru nanti kita mencari latar belakang masalah. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman, saya kira paham ya. Jadi rumusan masalah itu memang penting di situ. Ya, rumusan masalah dulu, baru kira-kira latar belakang masalah baru kita buat. Kalau judul itu nomor sekian, bahkan judul itu bisa jadi setelah kesimpulan selesai, judul itu baru diformulasikan. Karena dalam ujian-ujian skripsi itu juga sering kejadian, judul itu banyak sekali yang dirubah, banyak sekali yang harus diperbaiki karena kadang-kadang tidak sesuai dengan rumusan masalah dan kesimpulan. Oke, itu ya, paham ya kira-kira? Oke, yang Putri ada nggak kira-kira pertanyaan? Yang Putri? Tanya coba. Latar belakang tentang latar belakang yang benar kan biasa pasti kadang salah gitu. Oke, Mbak Naina. Oke. Untuk membuat latar belakang ini ya, latar belakang sebetulnya kan itu muncul dari masalah yang ada. Umpama nih teman-teman mau bahas tentang perceraian di KUA, ya. Rumusannya sudah ketemu apa masalah yang terjadi, bagaimana cara menyelesaikannya dan seterusnya. Sedangkan latar belakang itu barangkali kita bisa mungkin nanti penelitian ke KUA, minta data dari sana, ya. Habis itu kita tambahi barangkali dari beberapa referensi buku yang ada dan seterusnya. Ya. Jadi latar belakang memang ya kita tetap buat ya. Karena di situ memang pokok sekali ya. Dan latar belakang itu tidak mesti harus panjang ya. Cukuplah 5 halaman itu sudah luar biasa. Ya. Kadang-kadang ada yang sampai 13, 15. Itu terlalu apa ya? Terlalu bertele-tele mungkin ya. Terlalu panjang sekali. Makanya teman-teman nanti harus ingat ketika membuat karya ilmiah, latar belakang itu tidak terlalu panjang. Bisa 3 lembar atau mungkin cukuplah kiranya berapa? 5 lembar lah maksimal. Seperti itu. Ya. Oke Mbak Naina, paham ya kira-kira? Oke. Yang lain satu lagi mungkin dari Putra ada nggak? Monggo. Ada nggak? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin yang terakhir saya ingin menyampaikan tentang abstraksi. Ini penting karena dalam karya ilmiah itu ada yang namanya abstraksi. Jadi kami dosen penguji itu sebetulnya hanya membaca abstraksi teman-teman itu
bisa menggambarkan penelitian yang teman-teman buat. Ya. Dalam abstraksi itu ada pendahuluan, ya, kali itu cuma satu alinea. Ya. Yang kedua ada metode, ya, tujuan metode di dalamnya itu juga satu alinea. Yang ketiga ada temuan atau kesimpulan. Ya. Jadi sudah menggambarkan penelitian kita yang kadang-kala tebal sekali. Ya. Saya punya pengalaman. Ketika saya menyelesaikan tugas akhir saya itu tebalnya sampai 600, Mas. Ya, 600 halaman. Harus diringkas jadi seperti ini. Ya. Harus diringkas lagi itu menjadi 3 halaman. Bayangkan 600 diringkas menjadi 3 halaman. Seperti itu. Ya. Nah, itu cara membuat metode abstraksi. Harus bisa. Dan abstraksi itu tidak juga harus panjang ya, Mas. Kira-kira setengah halaman sajalah. Ya. Di sini alinea pertama isinya tentang pendahuluan, ya. Yang kedua ada metode. Alinea ketiga itu ada temuan apa